Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Pripta Putri Pertiwi dengan nomor induk mahasiswa 2101111000309. Keberadaan saya di sini adalah untuk menyelesaikan tugas hukum internasional dengan dosen pengampu kami yang terhormat kepada Ibu Ida Wahyuliana SHMH mengenai kasus Rusia dan Ukraina. Sejauh ini konflik antara Rusia dan Ukraina belum juga padam. Sejumlah pro dan kontra pun merajai berbagai kalangan, bahkan rakyat dari kedua negara tersebut. Ancaman gencatan senjata pun sudah tidak asing lagi kita dengar. Akankah aspek perekonomian akan tergoyahkan? Dan juga bagaimana respon dari berbagai negara mengenai kasus ini? Dalam video ini saya akan menjelaskan lebih lanjut lagi mengenai konflik antara Rusia dan juga Ukraina. Melihat lagi pada catatan sejarah runtuhnya Uni Soviet, sebenarnya Rusia dan Ukraina ini sudah lama terlibat dalam perang dingin. Kedua belah pihak negara tersebut sudah lama menjalin ketegangan politik yang sekarang ini sedang memanas. Menurut Global Conflict Tracker, konflik Rusia dan Ukraina mulai memanas sejak tahun 2013 ketika Presiden Ukraina yakni Yanukovych dilengsarkan oleh massa karena beliau telah menolak perjanjian ekonomi antara Ukraina dan juga Uni Eropa. Pelengsaran tersebut memicu konflik yang terjadi pada masyarakat dan juga politisi Ukraina yang terbagi menjadi dua kubu, yakni kubu Uni Eropa yang berasal dari Ukraina daratan dan juga kubu Rusia yang berasal dari Crimea, Luhansk, dan Donetsk. Berbagai usaha telah dilakukan untuk mendamaikan kedua belah kubu ini, salah satunya dengan lahirnya perjanjian Minsk pada tahun 2015, yang isinya mendominasi tentang kesepakatan gencatan senjata. Namun upaya ini dibilang gagal karena konflik persenjataan nyatanya masih terus terjadi. Hal yang membuat konflik ini semakin berkecamuk yaitu ketika Ukraina memutuskan untuk bergabung dengan NATO atau North Atlantic Treaty Organization yang pada dasarnya memang bertujuan untuk melawan ancaman dari Rusia sejak perang di Eropa. Konflik pun semakin runyam hingga kini dengan berbagai ancaman dari kedua kubu tersebut, seperti contohnya ancaman yang dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyelentik terkait sanksi ekonomi dari Barat jika melakukan penyerangan terhadap Ukraina. Salah satu upaya lebih lanjut untuk mengatasi konflik ini adalah dengan diadakannya diskusi virtual antara Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan Presiden Rusia Vladimir Putin yang dilakukan pada 30 Desember 2021. Di mana dalam diskusi tersebut kedua belah pihak saling memaparkan permintaan dan juga peringatan. Sayangnya diskusi ini malah berakhir saling ancam soal Ukraina. Pembahasan upaya gencatan senjata di Belarus pada akhir Februari 2022 juga belum menemui kesepakatan, di mana perundingan tersebut hanya menyepakati satu persoalan, yakni tentang keamanan warga sipil dari wilayah yang menjadi zona pertarungan. Diskusi virtual yang berjudul Forum untuk Perdamaian juga sudah dilaksanakan, tepatnya pada Rabu 9 Maret 2022, dengan tujuan mengeksplorasi solusi bagi invasi Rusia ke Ukraina yang menghadiri perwakilan dari Rusia, Ukraina, Yaman, Palestina, Afghanistan, Turki, Pakistan, dan negara-negara lainnya tergabung dalam organisasi anti perang. Namun pada kenyataannya berbagai fitnah, tuduhan, penyerangan masih terjadi di antara kedua negara tersebut sampai saat ini. Kehadiran Presiden Indonesia, Bapak Joko Widodo dalam menemui Presiden Zelensky dan Presiden Putin merupakan upaya eksternal yang dilakukan dalam menyelesaikan konflik tersebut. Joko Widodo berpihak sebagai negosiator yang bertujuan untuk mencari jalan keluar untuk mendamaikan. Berdasarkan pendapat Yanis yang saya setujui, dapat mengurangi kemungkinan terjadinya perang adalah dengan menurunkan ketegangan gencatan senjata dari masing-masing pihak, yaitu dengan menarik masing-masing pasukan. Memberikan kesempatan kepada Presiden Putin untuk menggambarkan kesepakatan apapun yang dihasilkan serta harus kredibel, berguna, dijamin oleh Moskow dan juga Washington. Presiden Putin juga sudah membuka pintu negosiasi bagi negara Amerika Serikat dan juga negara-negara Barat lainnya. Terlebih lagi, Rusia merupakan penyuplai 40%
gas di Amerika dan Uni Eropa. Jika perang dilakukan, maka Uni Eropa juga akan terancam gelap gulita. Mengumpulkan negara-negara netral sebagai mediator untuk bernegosiasi serta mencari titik keadilan untuk kedua negara tersebut. Menurut pengamat hukum internasional dari Universitas Gadjah Mada, yaitu Reza Nur Afani, imbas konflik ini akan berdampak pada stabilitas perdagangan internasional, dan harga minyak pun diprediksi akan meningkat. Dapat disimpulkan bahwa konflik antara Rusia dan Ukraina sebenarnya sudah terjadi pasca runtuhnya Uni Soviet. Diperlukan adanya kerjasama dari berbagai negara untuk mendamaikan kedua belah pihak tersebut. Seperti apa yang disampaikan oleh Reza Nur Afani, yakni konflik ini dapat berdampak pada stabilitas perdagangan internasional. Demikianlah informasi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi para pendengar. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.